Kalau dunia manusianya sudah goncang, sudah rusak, akhirnya juga berkembang ke alam semesta rusak semua nanti. Geger tuh kono geger. Jadi jangan sampai saya ibaratnya memicu. Kula suwun panjenengan gondo, panjenengan rasa. Nah, ade kan nek enten kirang gondo rasa kula nyuwun pangapura. Niat kajat kula gamane karepe kula nyuwun idi pangestune kaki danyang lanang danyang dusun ngimbang mriki. Ya semare ngono. Kula nyuwun iki pangestune, ya mbuh dipangestune lek-lek pangan, boleh gendaan. Oh, sampai teko gendaan. Kasarane kan seperti itu. Kita hanya minta doa restu. Bukan minta njaluk sugih, enggak. Orang nyambut gawe ora sugih. Kadang direwangi nyambut gawe sik panggah kaya kere. Istilahnya kita minta doa restu untuk keselamatan, kesehatan. Ya, di situ. Intinya di situ. Hanya kita minta doa restu. Ya. Ya, ibaratnya kita juga minta doa restu pada orang tua kita. Bapak Simbok. Walaupun Bapak Simbok itu sudah nggak ada. Nah, zaman saiki hanya tinggal batu nisannya. Ya kita tetap minta doa restu bagaimanapun juga. Itu. Nah, itu menghormati para leluhur. Kita minta doa restu, kita nggak minta kaya atau nggak minta pengen sugih apa nggak nyambut gawe, nggak nyambut gawe ora. Wah njaluk ngene orang nyambut gawe sapa sing wae. Ya, kita hanya mendoa restu supaya kita ketemu. Nah karena direstui dari orang tua akhirnya juga ke leluhur akhirnya kepada Sang Pencipta. Nah dari situ kita akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai dengan keinginan anak itu, saling mendukung. Nah, pamane aku petani, aku butuh buruh tani, butuh lahan, akhirnya berkesinambungan. Ada gak iso nang sawah dewi macul dewi gak iso, butuh wong tandur, butuh wong macul. Ya itu berkesinambungan. Karena doa restu dari para leluhur akhirnya bisa terhubung dengan orang-orang yang sesuai dengan keinginannya diwau. Gampangannya kan ngaten. Ada butuh tani gampangannya, butuh wong macul, gitu, butuh wong tandur, butuh tukang pandi sing gawe pacul. Lah itu akhirnya dipertemukan. Kadang buat pacul mawon juga bisa jadi masalah kok. Wah pacul itu gak cocok golek nang ndi yo. Nah, tukang pandi, tukang itulah manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya dengan leluhur alam akhirnya frekuensi getaran akhirnya bisa menyatu. Tukang A, tukang B jadi siji nyengkuyuk kerjasama. Bukan awak dhewe iki bos enggak. Istilah gitu loh. Aku mau iso duwe pikiran gamane, aku pengen tani, aku duwe lahan. Tapi gene iki. Tapi kadang kualik pas di lahan opo lek ngongkon wong sak mena-mena. Akhirnya suwe-suwe ya ditinggal. Mau ngewangi. Bareng rene senggarap sawahe kadel. Ya, sing rugi kan awake dhewe. Kan seperti itu. Ya itulah. Caranya agar terhubung dengan leluhur itu apa? Ya terhubung dengan leluhur paling tidak ya itu tadi menggerak ke tempat. Ya kalau terhubung ya itu nanti untuk menghubung secara lebih dalam lagi ya nggak mungkin saya beberkan di sini. Ini hanya sekedar gambaran saja. Ada metode ada. Itu sudah mengarah ke dalam. Ya ke dalam itu masuk kepercayaan dan keyakinan.
Ini kan yang saya bicarakan hanya istilahnya luarnya Iya, saja. iya, Mbah. Itulah. Istilahnya kan hanya jasmaninya. Untuk rohaninya bisa itu kan ada. Nah, itu. Kalau diuraikan di sini, ya itu kayak kepada keyakinan. Ya, itu bisa nanti kadang-kadang bisa menjadi pro kontra. Iya. Ya, itu loh. Wah, itu juga walaupun saya sampaikan di sini nanti, itu paling tidak nanti bisa penyebab pro dan kontra. Nah, dari pro dan kontra itu nanti bisa menyebabkan perseteruan, perbedaan. Nah, secara tidak langsung secara ini tidak langsung saya yang menciptakan kegaduhan. Ya jenenge nek kowe nek nyiptakne kegaduhan aku dhewe padha jaring ora iso memayu hayu ning bawana. Nek tenah butuh ya esuk rene nang gone Pak Darsono Surya Alam. Dolan rene ngobrol bareng. Wis anggap wis omong klebet. Nah itulah. Ngobrol. Kalau di sini ya itu nanti ya ini konten. Berarti anu Mbak nggih. Apa Wahyu Kertokerti niki istilahnya kalau istilah selama ini kita itu kan dididik dari kecil kan di agama Mbak, istilah ada bahaya tersendiri Mbak. Kertokerti itu kan kabar tentang budaya, Nggih. tentang kabar tentang kehidupan yang real, yang nyata. Maksudnya gini Mbak, kan banyak secara kawruh Jawa ya, ajaran Jawa itu ketika mau masuk ikut gitu, itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, seperti itu Mbak. Nah, apakah ada ucapan-ucapan di dalam hati yang untuk menghantar ke sana Mbak? Ya itu memang ada, ibaratnya kan istilahnya suatu proses untuk ibaratnya untuk meyakini satu pasti ada. Nah, ini Mbak Jelas itu ada. Ya paling tidak pertama kan keyakinan seorang itu dalam hatinya, niatnya. Ya makanya niatnya tulus, ikhlas, ketenanan pora lah itu pasti ada. Itu. Nah, sebelum masuk di sana, ya, kadang ya di Jawa itu kan sebetulnya ada 4. Makanya di Jawa itu kadang orang nggak memahami. Nah, dikira Jawa itu hanya 1. Nah, Jawa itu kesatuan dari 4 paham, 4 ajaran gampangannya. Nah itu. Nah, dari 4 ini ya kembali pada mereka yang mau belajar satu salahnya dari 4 itu tadi. Jadi jangan sampai nanti salah pintu. Nah, di waktu belajar A, B, C, D, waktu belajar A ya A, B ya B, ya semua kita pelajari. Step by step Mbak. Iya. Nah, di situ nanti kita bisa membidangi di mana hobi kita. Ibaratnya kita belajar di sekolah dulu. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, banyak pelajaran di situ. Kita pelajari semua. Tapi di situ pasti ada skill. Tuh. Nah itu ada saudara. Nah, ya. Ya, itu kan ya, kabar. Lah dari 4 kategori atau 4 golongan, nah itu tadi, yaitu 1 kesaktian, 2 kanoragan, 3 kapujanggan, pujonggo, 4 adalah istilahnya kasepuan. Nah, seandainya orang ini bisa menguasai 4-nya ini dinamanya kasampurnan, dia itu memiliki ilmu yang sudah sempurna.
Gitu loh. Nah, termasuk kesaktian. Nah, di kesaktian ini banyak orang yang memahami bahwa sakti itu gak kedah dibacok. Gitu loh. Nggih, Mbah. Iya. Nah, itu loh. Kesaktian itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Pada mental, akal, dan pikiran kita. Mental kita, jiwa kita ibaratnya. Itu kekuatan. Banyak orang yang lemah mentalnya. Nah, itu kekuatan atau kesaktian itu pada mental diri manusia itu. Dalam istilah Jawa, Ya. ngeluruk tanpa bolo, Nah, ngalah tanpa ngasarake ini gini, Pak. nah, iya. Nah, ini termasuk kesaktian gitu, Pak. Kesaktian itu. Ini loh. Orang mergo dibacok ora cerdas ya. Jenenge orang sakti itu bukan sakti. Tuh. Terus tentang kanoragan. Ya, kanoragan itu istilahnya kan kebugaran. Itu juga termasuk kanoragan. Olahraga itu kebugaran itu juga ada pelajarannya sendiri. Gitu lah. Di Jawa juga ada. Sampai terbentuklah kayak pencak silat. Pencak silat itu Nusantara. Nah, itu lah. Nah, di dalam kanoragan itu juga ada istilah yoga, meditasi, dan segala itu juga kebugaran untuk stamina. Nah, dari situ sampai mengarah ke dalam pikiran. Nah, karena kan kita sering meditasi dengan yoga, pikiran kita juga menjadi fresh lagi, segar kembali. Nah, itu ajaran itu. Mbah, ini kembali ke leluhur, Mbah. Jadi kan untuk bisa sambung ke leluhur itu apakah ada caranya, Mbah? Ya ada ya, itu tadi kalau dibabarnya di sini kan nanti kan ya itu tadi kan. Nah, itu ada pro dan kontra. Ini para pendengar, para penonton kalau mau belajar sambung sama leluhur yang di desanya masing-masing kan bisa merapat ke Mbah Sarkom, sebab kan tidak bisa diterangkan di media sosial. Nah, nanti di situ ada yang komen pro dan kontra. Nah, kalau pro dan kontra nanti sama saja saya ibaratkan menciptakan kegaduhan. Ya, dari kegaduhan itu padha dari gawe geger. Nah, wong kene jere istilahnya memayu hayune bawono. Menjaga dunia. Bawono alit juga bawono ageng. Bawono alit pada jiwa-jiwa manusia itu tadi. Dunia kecilnya pada manusia, jiwa-jiwa manusia. Nah, dunia besarnya ya alam semesta ini. Kalau dunia manusianya sudah goncang, sudah rusak, akhirnya juga berkembang ke alam semesta rusak semua nanti. Geger tuh kono geger. Ya, itu. Ya, itu. Jadi jangan sampai saya ibaratnya memicu dari pro dan kontra, komen A dan B, akhirnya saya sendiri tidak tahu siapa yang komen, akhirnya orang-orang itu pada bertarung sendiri. Oke, Mbak. Nah itu loh. Mbak niki Mbak niki mewakili banyak teman yang menanyakan tentang sedulur papat, Mbak. Nah, itu kan kebanyakan katanya kan sedulur papat itu perabot manusia yang kita miliki ya, Mbak ya. Dan itu bisa untuk istilahnya ngerewangi nyambut damel, Mbak. Nah niku les napa mboten, Mbak? Ya itu kembali pada keyakinan dan kepercayaan itu tadi. Gitu. Makanya kalau menyampaikan di sini ya itu kan pendapat banyak tentang sedulur papat lima pancar begini. Itu banyak orang yang mendefinisikan begini ya begini. Itu hak mereka. Apa yang dia temukan. Tapi di kerto-kerti itu dasarnya orang itu begini-begini dari 5 unsur. Nah, tanah itu nanti dikembangkan dengan begini. Itu monggo penemuan mereka. Kalau tak sampaikan di sini ya nanti tetap menciptakan itu tadi loh, Pak. Kontroversi, Pak. Kontroversi. Maksudnya begini, Mbak. Ya. Sebab saya juga sering mendengar mengenai sedulur papat gitu. Sedulur papat lima pancer. Nah, sedulur papat niki ini yang dinamakan sedulur
Empat niki saudara empat ini apakah misalnya nih ada cara untuk berjumpa saudara kita empat dan apakah itu bisa wujud, Mbak? Oh, enggak bisa. Tidak bisa ya? Enggak bisa, itu hanya rasa. Tapi yang bisa wujud ibaratnya yang ada sedulur empat, lima pancer itu hawa atau rasa. Nah, empat itu ada dalam diri manusia wujudnya dalam raga ini. Lek darani panca mahata. Ya teko hawa utawa rasa. Nah, hawa ki ya rasa padha. Angin, bumi, geniran banyu. Itu saudara kita. Ada kene angin gak iso. Kene banyu ya gak iso. Yang melekat dalam diri itu gambaran secara wujud saja. Untuk ke dalam ya engko nang mburi nang kono, nang buritan kono tak ajari kono. Wani pira lha ngono kale jerene kae. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai saudara empat itu, Mbak. Iya. Banyak sekali. Iya, kalau di sini makanya saya ndak berani menyalahkan di sini. Kenapa? Nanti bisa menciptakan pro kontra itu. Nah, terus kedua kadang ada yang copy paste. Apa yang saya sampaikan kadang orang dijalani. Nah, setelah dijalani begitu dia kebingungan disampaikan orang itu guru-guru dari sana. Wong belajarnya ora teko aku, mergo teko konten. Nah, itu tadi loh. Wong belajar teko konten sing salah sapa? Lah itu loh. Oke, Pak. Nah, di sini antara kepercayaan dan keyakinan. Nah, nek percaya ya belajar ini, gampangane ngono. Ya sembuh. Bukan berarti saya itu bisa ini bisa begitu, enggak. Saya sebagai guru menyampaikan ilmu. Lah kuwi lakonono ora mbok lakoni ya monggo kersa. Itu hak sampean. Hak panjenengan semua dijalani atau tidak gitu loh. Gitu loh. Istilah kon hitam atau putih itu untuk pelaku. Seorang guru hanya menyampaikan ilmu. Ya, satu contoh saya tidak bisa mengambil sosok siapapun dalam kewayangan Durna atau Drona. Guru Drona itu menyampaikan ilmunya kepada Pandawa dan Kurawa. Satu guru, tapi kenapa karakter mereka beda? Karena ada yang pegang teguh pada prinsip gurunya, ajarannya. Dan satunya tidak. Ibaratkan kan begitu. Nah, jadi jangan disalahkan gurunya. Tinggal pelakunya atau individu masing-masing. Gitu loh. Dari situ. Sampun, Mbah. Sakabut. Sami-sami. Rahayu. Sami-sami rayu nggih. Matur suwun nggih. Mungkin di lain waktu bisa disambung kembali.